Adakah orang Dayak di Kalimantan memiliki kerajaan? Jawabannya adalah ada. Hingga hari ini kerajaan Dayak yang tetap bertahan adalah kerajaan Uluai yang sekarang terletak di Desa Laman Sengkuang, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kerajaan ini diperkirakan sudah eksis sejak abad ke-12 Masehi. Dikisahkan adalah seorang bernama Lawai yang beristrikan seorang yang bernama Sinte Maung. Mereka ini tinggal di satu tempat yang bernama Tambak Rawang yang sekarang ini ada di Kabupaten Kayong Utara. Perkawinan antara Lawai dengan Sinte Maung ini melahirkan 7 orang anak yang semuanya lelaki, sehingga menurut tradisi warisan leluhur orang Dayak, ia wajib diangkat untuk menjadi seorang raja. Setelah Raja Lawai wafat, ia kemudian digantikan oleh putranya yang bungsu yang bernama Golor Madang. Patih Golor Madang ini memiliki seorang panglima hebat yang bernama Singa Tudung Rusi. Pada masanya Golor Madang melakukan ekspansi wilayah kekuasaan. Mereka menyerang negeri Panggau Banyau yang ada di hulu Sungai Entabai, satu sungai yang merupakan anak Sungai Sekayam atau yang dikenal sekarang ini dengan Tampun Juah. Karena penaklukannya ke berbagai negeri ini, Golor Madang ini oleh rakyat kemudian digelari sebagai Raja Siak Bahulun, yang berasal dari kata siak yang berarti banyak, sementara Bahulun adalah budak atau ulun, sehingga raja ini disebut juga raja yang memiliki banyak budak. Nah, setelah Raja Siak Bahulun wafat, ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sadong, atau yang dikenal sebagai Ria Bansa. Pada abad ke-17, Sadong ini berkuasa. Ia memiliki 2 orang putra yang sama-sama lelaki. Seorang yang bernama Pangukir dan seorang yang bernama Sarogi. Ketika Sadong sudah usia lanjut, maka ia digantikan oleh putranya yang bernama Pangukir ini. Pangukir kemudian digelari penduduk sebagai Patih Umpu Garemik. Karena tidak diangkat menjadi raja oleh ayahnya, maka Sarogi kemudian berkelana ke berbagai daerah, hingga ia kemudian masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Giri Kesuma.
Giri Kesuma kemudian menetap di muara Sungai Pawan dan mendirikan sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Matan. Setelah Pangukir atau Empu Garemek ini wafat, maka ia digantikan oleh putranya yang bernama Bihung Tiuku. Beberapa lama kemudian Bihung Tiuku juga digantikan oleh putranya yang bernama Bansa Pati. Setelah sekian lama berkuasa, Bansa Pati digantikan oleh Raja Ira Bansa. Raja Ira Bansa ini kemudian digantikan oleh Raja Jambu. Setelah kekuasaannya, kemudian Ria Jambu kemudian digantikan oleh Bebek. Dan hingga hari ini seorang anak Bebek kemudian diangkat menjadi raja baru sejak tahun 2000-an hingga hari ini. Seorang raja yang bergelar Patih Singa Bansa. Beliaulah raja Dayak yang ada di seluruh pulau Kalimantan, yang hingga hari ini bukan seorang raja yang menganut agama Muslim. Wilayah kerajaan Uluwai ini meliputi satu kawasan yang dikenal dengan Laman 9 Domong 10. Apabila dikaitkan dengan administrasi pemerintahan sekarang ini, Laman 9 Domong 10 ini meliputi wilayah Kecamatan Meliau, Kecamatan Tayangan Hilir, dan Kecamatan Toba di Kabupaten Sanggau, serta Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan Hulu Sungai, dan Kecamatan Sandai di Kabupaten Ketapang. Jadi wilayahnya terdiri dari 6 kecamatan dan 2 kabupaten di Kalimantan Barat. Adil Kak Talino, Bacoromin Kak Saruga, Basengat Kak Iwata. Saya Petrus Singa Bansa, Raja Uluwai ke-51. Dengan ini menyampaikan tetap teguh menjaga dan melestarikan adat istiadat, budaya dan tradisi kita sebagai orang Dayak. Kedua, menjaga kekompakan dan persatuan kita sebagai orang Dayak. Rendah hati, pakailah ilmu padi, makin berisi makin menunduk, untuk kejayaan Dayak agar menjadi tuan di tanah sendiri. Sekian, terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Iwata. Harus.